Beberapa hari yang lalu saya membaca berita tentang adanya ruda paksa seorang gadis SMP di Surabaya yang masih berusia 15 atau 16 tahun ya. Dengan tersangka utamanya ialah ayah korban, dan tidak hanya ayahnya tapi juga kakak kandungnya serta kedua pamannya. Semua laki-laki tak berotak ini ialah keluarganya. Ini inti permasalahannya, Pak. Lalu di sekitar pertengahan Juni tahun 2023 yang lalu, yang mirip-mirip juga sudah terkuak tentang Rudy di Purwokerto, yang mungkin sebagian dari kalian juga sempat mendengarnya ya. Yang intinya juga tersangka ini ialah keluarga kandungnya sendiri. Rudy, tersangka utamanya ini, dari sumber beritanya sudah menggagahi anak kandungnya sendiri entah berapa kali. Yang jelas anak perempuannya ini sampai mengandung dan melahirkan anak hingga 7 kali dalam rentang waktu antara 2013 sampai 2021. Dan mirisnya lagi, ketujuh anak hasil kawin saudaranya ini semuanya dikubur hidup-hidup sebagai syarat ritual cepat kaya. Inilah yang menjadi pengakuan Rudy setelah menemui seorang dukun sesat di Klaten pada tahun 2011. Bapak menggagahi anaknya sendiri, Pak. Dan kedua kasus ini bukanlah satu-satunya yang terjadi di Indonesia sayangnya. Nah, tapi kalau kita bicara kawin sedarah atau incest ini ya, ini kan kejahatan abnormal yang sebenarnya juga bukanlah sesuatu yang baru di peradaban manusia. Meski seluruh ajaran sepakat untuk mengutuk perilaku ini, dan meski masih sering terjadi pernikahan dengan kerabat dekat atau dengan sepupu dekat gitu ya. Tapi kalau kawin sedarah yang artinya ialah hubungan seksual dengan saudara kandung atau orang tua kandung, ini jelas sangat-sangat tabu, baik secara agama, kultur, dan bahkan kesehatan. Nah, satu hal yang masih bisa saya katakan sebagai untung dalam tanda kutip di sini untuk kasus Rudy ini ya, ini ialah matinya seluruh bayi hasil hubungan dengan anaknya. Ya, saya nggak mau mengomentari lebih jauh karena kematian bayi ini akibat ulah Rudy sendiri, tapi secara sains, jika ketujuh bayi ini masih hidup maka jelas sudah terjadi inbred. Hubungan incest akan melahirkan inbred. Dan apa itu inbred serta apa saja resiko juga bahayanya kita akan bahas di video ini dari sudut pandang sains, sosial, filsafat, antropologi, dan mitologi. Nah Pak, Bu, kawin sedarah memang tercatat sudah ada sejak zaman purba. Dan pertama kita akan ngomongin ini sebagai dasar pemahaman kita soal topik video. Sebut saja di zaman Mesir kuno, hubungan antara kakak adik berbeda jenis kelamin bukan hal yang baru atau aneh. Dalam kepercayaan Mesir kuno, mereka menyembah sekian banyak dewa-dewi, dan salah satu dari mereka semua ialah Osiris dan Isis. Kisah Osiris dan Isis melibatkan aspek penting dan kontroversial, yakni hubungan kawin sedarah mereka sebagai dewa-dewi bersaudara yang menikahi satu sama lain. Osiris, dewa akhirat, dan Isis, dewi kesuburan. Keduanya dikisahkan melakukan pernikahan sebagai bentuk menjaga keseimbangan kosmik dunia dan memastikan kelangsungan hidup garis keturunan Fir'aun, ya menurut mereka. Karena hampir selalu digambarkan jika Fir'aun Mesir berasal dari keturunan dewa. Persatuan yang sama sekali nggak lazim ini memainkan peran penting dalam mitologi Mesir, melambangkan keterkaitan antara kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dan kalau kita ikuti sejarah nyata Mesir kuno, memang ada beberapa sosok Fir'aun yang memilih untuk menikahi saudarinya sendiri dan melakukan kawin sedarah dengan berbagai alasan. Dari yang pertama, meniru sesembahan mereka, sampai demi memurnikan keturunan mereka atau beralasan menjaga kekuasaan. Ini dari Mesir kuno. Serupa tak sama datang dari Yunani kuno, yakni Zeus yang menikahi saudara kandungnya, Hera. Menurut mitosnya, mereka adalah saudara kandung, anak-anak dari Kronos dan Rhea. Zeus adalah dewa penguasa langit dan petir, sementara Hera adalah dewi perkawinan dan kelahiran. Dan sekali lagi, pernikahan mereka ini dianggap sangat penting dalam mempertahankan ketertiban kosmik dunia dan melanggengkan kekuasaan di antara kerajaan dewa-dewi. Perlu dicermati di sini ialah konteks mitologi Yunani. Hubungan kawin sedarah antara Zeus dan Hera bukanlah sesuatu yang aneh. Dewa-dewi dalam mitologi Yunani memang terlibat dalam berbagai pernikahan antara saudara kandung, anak-anak, dan kerabat dekat lainnya karena dinyatakan mereka ialah dewa, anak turun Titan yang tidak terikat norma dan peraturan manusia biasa. Lalu dalam Oedipus Rex karya Sophocles, kita menyaksikan kisah yang memilukan tentang Oedipus, seorang pria yang tanpa sadar menikahi ibunya sendiri yang bernama Jocasta. Jadi ini memang hampir seperti kisah Gunung Tangkuban Perahu lah ya.
Dan jelas perilaku Osiris, Zeus atau Oedipus ini hanyalah sebagai konsep kawin sedarah yang menurut saya nggak bisa dipraktekkan oleh manusia biasa seperti kita di kehidupan nyata gitu kan. Nggak usah ngomongin soal tabu atau enggaknya, soal appropriate atau enggak. Yang paling gampang kita ngomongin soal masalah sains atau dari kacamata kesehatan yang jelasnya sangat mengerikan, Pak. Karena memang sejak abad pertengahan, zaman-zaman medieval yang seperti ditulis dalam esai berjudul The Risks and Rewards of Royal Incest karangan Dobbs, pernikahan incest ini jamak terjadi, khususnya pada keluarga kerajaan, sebut saja Jepang, Korea, atau di peradaban Inka atau Maya, di Meksiko, Hawaii, bahkan juga di Thailand. Tapi apakah anak-anak mereka bisa selamat? Di Spanyol sendiri ada kasus nyata, yakni ketika Raja Carlos II berkuasa. Nah, Carlos ini Pak, Bu, ialah anak hasil perkawinan antara paman dan keponakan, dengan alasan agar kekuasaan Spanyol nggak jatuh di tangan orang lain. Tapi apa jadinya? Yang lahir ialah Carlos II, yang bukan terkenal karena keagungannya sebagai raja, namun famous karena kecacatan mentalnya dan deformasi fisiknya. Carlos II ini ialah produk nyata hasil 200 tahun perkawinan sedara dan kerabat dekat dalam keluarga ningrat kerajaan Spanyol. Digambarkan jika Carlos II ini memiliki rahang bawah yang besar dan bibir bawah yang jauh lebih besar lagi. Ini mengakibatkan air liurnya terus-menerus keluar tak terkendali. Lidahnya pun dinilai terlalu besar dan malah menjadi penghalang sendiri baginya untuk berbicara secara normal. Sejak kecil ia sudah ditandai dengan penyakit mental dan fisik, dan konon ia baru bisa berjalan normal di usia 8 tahun. Belum lagi ia adalah pengidap epilepsi, seorang yang impoten dengan hanya satu testis, yang bahkan dalam 2 kali pernikahannya ia tidak dikaruniai seorang keturunan pun untuk melanjutkan tahtanya. Lebih jauhnya untuk yang tertarik dengan sosoknya ini bisa kalian search lebih lanjut di Google, tapi yang jelas tiap anak dari hubungan kawin sedarah ini punya resiko yang amat besar nggak selamat dan bahkan punya disabilitas tertentu jika berhasil hidup. Nah, perkawinan sedara ini kan memperbesar kesempatan bertemunya 2 gen buruk yang jelas merugikan, yang juga memiliki peluang lebih kecil untuk bertahan hidup. Inilah statement dari Deborah Lieberman yang saya kutip dari Life Science. 2 gen jahat itu gini Pak, setiap diri kita secara individual punya 46 kromosom gabungan. 23 kromosom kita dapat dari ayah kita, 23 kromosom sisanya kita dapat dari ibu kita. Bayangkan jika kita menerima gen buruk yang disebut dengan gen deleterius oleh ilmuwan dari ibu kita misalnya. Namun salinan gen yang sama dari ayah kita berfungsi dengan normal. Nah, maka gen dari ayah yang merupakan versi terbaik akan bertindak sebagai cadangan yang efektif untuk mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh gen buruk dari sang ibu. Tapi kalau kita punya hubungan kawin sedara, maka anak-anak yang lahir akan memiliki gen buruk tersebut secara double dan nggak ada salingan gen yang lebih baik. Ini cuma 1 gen. Nah, kalau ini terjadi dalam banyak gen, dalam 50.000 gen aktif dalam diri kita, maka jelas akan terjadi banyak kekurangan kesehatan dan disabilitas, dan yang paling parah, bayi kita sudah pasti nggak akan selamat. Simpelnya memang seperti itu dan nggak usah dicoba-coba karena ini juga Tuhan yang punya aturan juga kan. Karena memang dari kisah nyatanya dan praktek dalam segala jurnal penelitian selalu ada catatan peningkatan resiko kelainan genetik dan penurunan kebugaran fisik serta reproduksi. Tapi dibalik ini semua dan selain kasus Raja Carlos, manusia-manusia hasil inbred ini juga ada yang berhasil hidup alias membuktikan jika anak hasil hubungan kawin sedara ini juga ada yang bisa bertahan sampai di usia dewasa. Salah satu contoh kasus yang sangar ada di Australia di negara bagian New South Wales mengenai kawin sedara dan inbreeding yang terjadi di keluarga Colt. Kejahatan keluarga Colt ini cukup menggemparkan dunia ketika terungkap pada tahun 2012. Mereka hidup dalam isolasi di sebuah pertanian terpencil dan gak ada yang tahu jika mereka sudah melakukan perkawinan sedara selama bertahun-tahun hingga sampai 4 generasi keluarga. Sederhananya ini dimulai dari buyut mereka, eyang mereka, bapak mereka, dan anak mereka. Nah, ketika berita ini beredar, kepala keluarga mereka, Tim Colt, langsung memindahkan banyak anggota keluarganya ke berbagai negara bagian Australia untuk menghindari investigasi kepolisian yang sudah terlanjur mengetahui jika ia memiliki banyak anak dari putri kandungnya sendiri. Nah, ceritanya ketika otoritas turun tangan, Tim Colt memang sudah mati. Ini pun nantinya disusul oleh kematian istrinya, June Colt, yang ternyata juga adalah produk hubungan antara saudara kandung.
Ini pun membuat kepolisian Australia semakin susah dalam mendalami kasus ini waktu itu. Dan lebih lanjut, banyaknya hubungan sedarah dalam keluarga ini menjadi jelas ketika tes DNA mengungkapkan bahwa hampir semua anak dalam keluarga besar Colt memiliki orang tua yang merupakan keluarga dekat, baik itu sepupu pertama ataupun saudara kandung. Dan dikisahkan saat otoritas memasuki area tinggal keluarga di pertanian tersebut, mereka dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa kotor. Kawasan tempat tinggal mereka dipenuhi dengan bau urin dan tinja dengan banyak bertebaran ember-ember air yang digunakan sebagai tempat buang hajat. Tercatat ada 12 anak hasil hubungan abnormal ini sudah diamankan dari keluarga tersebut oleh pemerintah setempat. Dari kesaksian beberapa anak yang dalam tanda kutip masih bisa berkomunikasi secara normal, mengungkapkan ngerinya tingkat pelecehan yang mereka alami dalam keluarga mereka selama ini. Mereka menceritakan tentang pelecehan dan ruda paksa secara rutin dan menceritakan pula kalau saudara-saudara mereka juga sering melakukan hubungan seksual terlarang satu sama lain. Dan memang menurut catatan investigasi, kawin sedara yang terjadi pada keluarga Colt ini kebanyakan lebih pada pemerkosaan keluarga kandung dan pelecehan seksual antar saudara. Dan ini menjadi pengingat yang luar biasa bagi kita semua kalau meski berhasil bertahan hidup, anak-anak hasil kawin sedara ini selalu memiliki kecacatan dalam fisik dan mentalnya. Tapi ini belum berakhir Pak, masih ada yang sama ekstrimnya dengan ini dan berhasil hidup sampai dewasa. Dan sekali lagi tidak ada maksud apa-apa dari konten ini melainkan hanya sebagai informasi atau wacana ilmiah dan edukasi yang menunjukkan bukti dari resiko-resiko hasil hubungan kawin sedara yang terjadi pada manusia. Nah, tersebutlah keluarga Whittaker yang tinggal di Ott, sebuah kota kecil di Virginia Barat yang akhirnya menjadi sorotan media internasional setelah Mark Laita, seorang penulis dan pembuat film independen, berhasil memotret mereka untuk bukunya yang berjudul Created Equally pada tahun 2004, yang akhirnya juga berlanjut sebagai film dokumenter di tahun 2020. Salah satu kendala saat memfilmkan mereka ini ialah sulitnya berkomunikasi dengan mereka karena baik anggota maupun tetangga lingkungan mereka yang sangat tertutup dan sangat menjaga rahasia. Meski menurut sejarah dan isunya memang sudah banyak anggota keluarga Whittaker ialah individual inbred hasil perkawinan sedara. Nah, berdasarkan rekaman dokumenter Mark Laita ini, keluarga tersebut terlihat sangat tidak normal dan tidak teratur dan juga bersama-sama tinggal di sebuah rumah yang sudah tua dan sangat rusak. Anggota-anggota di keluarga ini sangat nggak mungkin bekerja mengingat disabilitas fisik dan mental, juga gangguan-gangguan kognitif yang mereka miliki sangat membatasi aktivitas mereka. Seperti misalnya ada salah satu dari mereka yang nggak bisa berbicara dengan jelas dan hanya merespon seperti anjing, hampir sama dengan apa yang diderita oleh beberapa anak dari keluarga Colt di Australia. Mark Laita sendiri dengan tersirat menyatakan bahwa kawin sedara di area tinggal keluarga Whittaker atau di Virginia Barat ini bukanlah hal yang asing sejak 50-70-an tahun yang lalu meskipun sudah sangat dilarang. Ini terjadi karena banyaknya warga yang kurang pendidikan dan hidup dalam keterasingan dan masih dalam taraf kemiskinan. Jadi memang satu keluarga besar atau klan katakanlah seringnya memang hidup dalam satu area dengan komunitas tertutup yang identiknya malah membuat perkawinan antara kerabat dekat ini terjadi. Untuk dokumenter lengkapnya bisa kalian lihat di channel Soft White Underbelly atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, kedua keluarga ini baik Colt di Australia ataupun Whittaker di Amerika ialah bukti nyata bagaimana gawatnya inbred ini jika sampai terjadi dan berlangsung secara terus-menerus. Dan saya nggak ingin mengurai lagi dampak atau akibat yang memang sangat miris soal kawin sedara ini, dan sebaiknya kita sama-sama belajar apa yang menyebabkan perilaku menyimpang ini bisa terjadi. Kawin sedara dalam definisi yang tercantum pada buku ini, karya Greidanus dan Merrick, sebenarnya ialah bentuk pemerkosaan dalam keluarga. Namun berbeda dengan pemerkosaan oleh orang asing, pelecehan dalam kawin sedara ini tidak hanya terjadi melalui penggunaan kekerasan, tapi juga melalui otoritas dan kepercayaan yang ada di tangan pelaku, serta karena ketidakberdayaan sang anak. Orang yang memutuskan untuk memaksakan atau mengajak terjadinya kawin sedara biasanya memiliki otoritas atau pengaruh yang lebih besar dalam keluarga itu. Ada teori kekuatan dan dominasi di sini di rata-rata kejadian kawin sedara. Susan Brown Miller, seorang penulis, menyebut kawin sedara ialah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang jelas melibatkan kekerasan, kewenangan, manipulasi atau kombinasi ketiganya. Lalu ada juga genetic sexual attraction atau daya tarik seksual genetik.
Sebuah teori yang dikenalkan oleh Barbara Gonyo yang menyatakan jika hubungan sedarah terjadi karena tidak adanya keakraban pada masa awal dan terbitnya daya tarik biologis yang kuat antara kerabat dekat yang terpisah atau memiliki kontak terbatas saat masa kanak-kanak. Jadi gampangnya gini, kita bisa saja tertarik secara seksual pada saudara kandung kita yang memang hidup sudah terpisah sejak kecil dan baru bertemu dengan kita ketika sama-sama dewasa. Ini mungkin saja terjadi menurut teori ini tadi, Pak. Belum lagi ini dikaitkan dengan banyaknya perbedaan kultur di berbagai peradaban manusia. Kawin sedara memang bisa haram di satu titik, tapi juga malah ditolerir atau malah disetujui di tempat lain. Kita nggak pernah tahu juga. Karena menurut antropolog bernama Claude Levi-Strauss, menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai hubungan sedarah atau tabu merupakan hasil konstruksi budaya yang dapat berubah seiring waktu. Ini cuma relativitas kultural seperti apa yang sudah saya contohkan di berbagai peradaban di awal video. Nah, jangan lupa juga ada means of human survival dalam kawin sedara. Ini bisa terjadi kalau semata-mata untuk melanjutkan keturunan manusia ketika sungguh tak ada manusia lain selain keluarga kita. Karena kita nggak boleh lupa juga kalau kita ini anak turun Adam yang notabene ialah fenomena pernikahan saudara kandung yang diperintahkan langsung oleh Tuhan. Karena memang tak ada manusia selain keluarga mereka. Dan ini terjadi karena adanya teori divine commandment. Artinya kalau sudah Tuhan yang memerintahkan, kita manusia tidak berhak mempertanyakannya. Alasan ini juga disadari oleh David Buss dalam tulisannya yang terbit pada tahun 2016. Menjelaskan jika dalam konteks tertentu, manfaat adaptif dari aliansi di antara kerabat mungkin lebih besar daripada biaya resiko genetik perkawinan sedara yang menyebabkan adanya pengecualian pada tabu kawin sedara. Dan lebih jauh dalam literasi Yahudi dan Alkitab sendiri, Nabi Lut juga terpaksa dijebak dalam perbuatan kawin sedara oleh kedua anak perempuannya setelah kehancuran negeri Sodom dan Gomora. Sebuah kisah yang tercantum di kitab Kejadian Genesis 19 ayat 30-38 dikarenakan putri-putri Lut ini meyakini kalau mereka takut tak akan ada lagi keturunan dari Lut setelah semua manusia Sodom Gomora musnah diazab oleh Tuhan. Meski setelah ajaran Islam datang, ini semua dibantah oleh Al-Quran dan hadis yang bisa kalian cek detailnya di Google kalau tertarik untuk mengetahui kisah lebih jauhnya. Berikutnya, dalam kawin sedara ini ada kemungkinan terjadi Oedipus kompleks atau Elektra kompleks. Pernyataan atau teori ini dikemas oleh Sigmund Freud yang menyebut saat bocah dalam masa perkembangan, bocah ini bisa saja mengembangkan satu perasaan yang cenderung seksual pada orang tuanya sendiri. Bocah lelaki bisa saja tertarik secara seksual pada ibu kandungnya yang disebut dengan Oedipus kompleks. Sedangkan bocah perempuan juga bisa tertarik pada ayahnya sendiri yang disebut dengan Elektra kompleks. Namun pada kasus kawin sedara yang terjadi pada Rudi dan anak putrinya di Purwokerto atau yang menimpa gadis SMP di Surabaya ini ialah kebalikan dari Jocasta kompleks atau reverse Jocasta kompleks. Seperti yang sudah saya kisahkan di atas, Jocasta kompleks ini dirumuskan dari tokoh Jocasta yang merupakan ibu kandung dari Oedipus yang akhirnya menikahi putra kandungnya. Meski pada pengakuannya, Rudi lebih condong beralasan kalau ini karena perintah dukunnya sebagai salah satu syarat cepat kaya, yang artinya ada faktor ekonomi juga di sini. Dan Freud turut menyebut fantasi dan hasrat kawin sedara dapat mewakili konflik psikoseksual yang belum terselesaikan dan dinamika bawah sadar yang terkait dengan hubungan awal keluarga. Sederhananya, ada syahwat atau hasrat yang tidak tersalurkan secara sah dan pantas. Makanya si Rudi memangsa anak kandungnya sendiri. Lebih jauh lagi, keluarga Rudi memang tinggal di desa yang mungkin secara pendidikan masih sedikit tertinggal dari wilayah yang lain. Mereka juga tampaknya berada di area yang terisolasi dari padat pemukiman lainnya. Artinya, Rudi secara sadar melakukan tindakan ini karena merasa butuh bangkit dari ekonomi, didukung oleh lingkungan yang privat dan tertutup, didukung pula faktor jika ia seorang ayah yang memiliki otoritas, dominasi dan kekuatan lebih tinggi daripada istri dan anaknya. Ini kalau memang faktornya sesuai pengakuan Rudi, ekonomi. Tapi kalau ternyata sebenarnya cuma karena sange. Selain ini semua, ada satu hal yang perlu menjadi penyelidikan, ialah apakah sebelum Rudi, artinya orang tua, kakek nenek atau keluarga besar Rudi ini juga ada yang melakukan pernikahan kerabat dekat. Ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri nantinya, karena memang banyak sekali faktor atau alasan yang menjadi asal-usul perbuatan mursal ini, Pak.
Padahal selain secara agama, secara kemanusiaan dan antropologi sendiri, kawin sedara ialah perbuatan yang sangat membuat orang mengernyitkan dahi dan ini memang sungguh dilarang. Dan salah satu alasan yang menyebabkan kawin sedara ini benar-benar tabu ialah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pula. Nah, sebelumnya saya sudah sebutkan jika banyak royal family atau keluarga kerajaan yang melakukan pernikahan dengan kerabat mereka untuk mempertahankan kekuasaan, serta nggak rela kalau harta mereka ini jatuh di tangan orang lain selain keluarga mereka sendiri. Nah, dengan adanya pelarangan kawin sedara ini, akhirnya ada pula yang namanya distribusi kekuasaan yang lebih adil. Ada peran sosial yang lebih merata, yang akhirnya pula memperkecil resiko akumulasi kekuasaan pada satu keluarga tertentu. Dan kalau kita bicara agama, seluruh kitab agama Abrahamik pun sudah keras melarang dan mengecam perilaku perkawinan sedara. Dalam Taurat Yahudi misalnya di Levitikus 20 ayat 17, ini dianggap memalukan dan mendapat ancaman pengasingan. Pada perjanjian baru Korintians 6 ayat 1 ini pun juga sudah jelas dilarang. Dalam Al-Quran juga lebih detail telah dikecam sangat di surat An-Nisa ayat ke-23. Singkatnya, hanya orang-orang yang gak kenal Tuhannya saja yang sampai dengan sengaja melakukan tindakan insest ini. Orang yang sudah lupa diri dan hilang pikir saja yang sanggup melakukan hal seperti ini. Karena pada tiap-tiap persaudaraan kandung dan keluarga kandung manusia ada yang namanya efek Westermark, sebuah psikologi yang dikenalkan oleh Edvard Westermark asal Finlandia, di mana tiap-tiap individu secara psikologis tak akan tertarik secara seksual pada kerabat kandungnya sendiri yang telah bersama sejak lahir. Jadi intinya kalau kita ini hidup bersama dengan adik atau kakak kita yang berbeda jenis kelamin sudah sejak bayi dan tumbuh bersama, secara normal kita tak akan memiliki ketertarikan seksual. Dan menurut saya ini nggak hanya hukum Westermark, tapi memang sudah aturan dari Tuhan yang disematkan dalam DNA kita. Dan kalau ini sudah dilanggar, berarti memang ada yang salah pada mental, atau kalau nggak ya ada faktor eksternal yang sesat di tiap manusia ini. Nah, terakhir sebelum saya menutup video kita kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai detik ini. Dan semoga kejadian seperti Rudy di Purwokerto ataupun kasus di Surabaya yang saya sebutkan di awal video tidak akan ada lagi dimanapun peradaban manusia modern ini. Dan saya yakin masih ada kekurangan dalam pembahasan saya, maka kalau ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar sebagai sarana diskusi bersama. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Poppy Robin ini masih bisa terus produksi. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum.